kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Adik-adik yang di rumah, sebelum memuji Tuhan, kita saat teduh dulu ya nak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita siap-siap memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Laskar Kristus. Yes. Oke, angkat tali jari telunjuknya nak. Kita sama-sama panggil musik. 1, 2, 3, musik. Kita akan memuji Tuhan. Marta Tawak Manuki. Yang semangat ya nak. Tepuk tangan yang keras nak di depan perut. Kita bangunkan dulu yang tidur. Marta Tawak Manuki di Manogot di Minggui. Marta Tawak kakak dungo madada nasi kola minggui. Dungo madada nasi kola minggui. Dungo madada nasi kola minggui. Tepuk tangan yang semangat lagi. Kita akan bernyanyi Jalan Serta Yesus. Tepuk tangan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan suka, jalan duka, serta Yesus selamanya. Oke, untuk anak-anak sekolah minggu yang ulang tahun dalam minggu ini anak, bangkit berdiri tempat masing-masing ya. Yang ulang tahun dalam 1 minggu ini, untuk bapak sama mama juga boleh ya Manginang. Kami undang untuk berdiri. Mari kita sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan bernyanyi dari BN kita 709. Yesus mengasihiku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, aku miliknya menurut Alkitab. Kita buat sikap doa yang benar. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih bahwa hari ini juga Tuhan, kami dan anak sekolah minggu masih boleh beribadah meskipun Tuhan ibadah kami ini lewat online. Terima kasih Bapa, kami rindu hadirat-Mu di tempat kami masing-masing. Berkati kami setiap anak-anak sekolah minggu yang boleh mengadakan ibadah Tuhan. Mari Bapa Engkau urapi. Tuhan, kami berdoa untuk teman kami yang sedang sakit pada saat ini. Tuhan, Engkau menjamah mereka dan memberikan kesehatan bagi mereka. Tuhan, berkati kami anak-anak sekolah minggu untuk menjadi yang takut akan Tuhan dan taat kepada orang tua kami masing-masing. Bapa, kami rindu Engkau menjauhkan kami dari segala virus yang ada sekarang Tuhan. Mari Bapa berkati setiap ibadah kami ini yang kami adakan lewat online Tuhan. Tuhan, kami rindu buat anak-anak kami. Engkau berkati setiap kesehatan kami.
Tuhan, kami rindu hadirat-Mu, berkati ibadah kami ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, untuk adik-adik kami yang di rumah, kita buka buku nyanyian kita nomor 754 ayat 1. Semuanya nyanyi adik ya. 754 ayat 1. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di dalam hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kita masuk ke titah. Hari ini kita masuk ke titah kelima. Ayo anak-anak yang di rumah bisa dibuka katekismusnya. Kita ikuti dalam titah kelima dan maksudnya Inang bacakan ya. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyalami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Mari kita berdoa untuk menguatkan iman dan untuk bisa menjalankan firman Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkan kami Kuatkan kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. amin. Kita bernyanyi kembali dari BN nomor 688 ayat 1 sambil berdiri. 688 ayat 1 sambil berdiri. Tuhan, apabila tutur kata membuat sakit hati kawanku, pikiran serta perbuatanku, ampunilah. Mari kita bangkit berdiri untuk memohon pengampunan dosa kita. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita bernyanyi kembali nomor 183 ayat 1. 183 ayat 1. Aku temukan Raja kasih bagi
Sekarang kita masuk ke ayat bulanan kita. Untuk ayat bulanan kita di bulan Agustus minggu ketiga hari ini, anak-anak kami sekolah minggu bisa membuka Alkitab. Yang sudah hafal juga boleh ya. Ayat bulanan kita di minggu ketiga bulan Agustus dari Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Mari kita ikuti bersama. Anak-anak kami mengikuti dalam hati. Inang bacakan pelan-pelan ya. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rebang di tengah hari. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi kembali nomor 666 ayat 3 sambil berdiri. 666 ayat 3 sambil berdiri. Anak-anak kami, marilah kita berdoa. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. 1, 2, ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta sekolah minggu di hari Minggu ini. Oke, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, dengar-dengaran ya. Warta kita hari ini yang pertama, tetap semangat beribadah walaupun di rumah secara online. Semua harus beribadah seperti yang di gereja, berpakaian rapi, tetap dibuka Alkitabnya, tetap bernyanyi, dan ayat bulanan tetap harus dihafal. Oke, yang kedua, kalaupun ada di week kita ibadah gabungan, tetap dijaga jarak, dijaga kesehatan, seperti tetap mencuci tangan dan memakai masker. Oke, adik-adik yang di rumah, tetap semangat ya. Demikian warta kita untuk hari ini. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 801 ayat 3. 801 ayat 3.
Baiklah anak-anak kami yang ada di rumah, marilah kita berdoa. Puji dan hormat bagimu Yesus Kristus, Raja Gereja, yang selalu setia memberkati, menjaga anak-anak-Mu, sehingga kami dapat bersekutu di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami. Dengarkanlah doa dan permohonan ini. Dalam namamu Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam bagi kita semua. Baiklah anak-anak kami sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita. Kita baca kitab 1 Yohanes pasal 1. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai ayat ke-10. Nah, terus kita siapkan dibuka kitab Yakobus pasal 4 ayat 17. Silakan dibuka dua-duanya. Setelah kita membaca 1 Yohanes, terakhir kita baca kitab Yakobus. Kita baca bersama-sama. Dua-dua ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sekarang kita baca kitab Yakobus pasal 4 ayat 17. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kita baca sekali lagi. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Anak-anak sekolah minggu yang kami sayangi, dosa adalah pelanggaran akan firman Tuhan. Tuhan melalui Roh Kudus mengajar kita mengenal mana yang baik, mana yang jahat. Maka setiap anak, setiap manusia diberi kemampuan untuk mengenal yang baik. Tetapi jika seorang tidak melakukan yang baik, jika seseorang dengan sengaja tidak berbuat baik, maka itu adalah pelanggaran. Dalam kitab Yakobus ini disebut ia berdosa. Maka semua manusia pasti berdosa. Karena tidak ada yang benar
di hadapan Allah. Semuanya berdosa. Ayah berdosa, mama berdosa, kakaknya juga berdosa, adiknya juga berdosa, kita juga berdosa. Tetapi ada orang pura-pura tidak berdosa. Maka dalam kitab 1 Yohanes tadi dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Bahkan di dalam ayat 10, coba kita baca lagi. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia, kata dia di situ adalah Tuhan. Berarti kita membuat Tuhan menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Maka tidak ada orang tidak berdosa. Dan tidak boleh manusia mengatakan saya tidak berdosa. Itu salah. Semuanya berdosa. Karena manusia berdosa, maka Yesus datang untuk mengajar kita meninggalkan dosa itu. Kembali ke kitab Yakobus. Kalau Yesus mengajarkan kepada kita berbuat baik, jangan dilanggar, jangan dilawan, tapi lakukanlah. Ketika kita melanggar itu, kita berdosa. Kedua, kalau kita berdosa, maka firman ini mengajak kita untuk mengaku dosa kita. Mengaku dosa kepada Tuhan. Kapan? Kapan saja. Ketika kita punya waktu, punya tempat untuk berdoa sendiri, berdoalah. Akuilah kesalahanmu, akuilah dosamu. Kalau kita salah kepada orang tua, berdoa, minta pengampunan kepada Tuhan. Setelah itu, temui orang tuamu. Anak-anak harus minta maaf kepada orang tua. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, siapa yang sering kita bohongin? Biasanya adalah orang yang paling dekat dengan kita. Tidak mungkin kita berbohong kepada orang tidak pernah kita ketemu, tidak pernah bergaul. Berarti yang sering kita bohongi siapa? Yaitu orang tua, kakak atau adik. Coba siapa di sini kemarin berbohong? Kalau kedapatan berbohong dan sadar saya berbohong, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni kita. Kedua, kita harus mengakui kesalahan kita kepada orang tua kita. Lalu yang berikut, kalau kita setelah mengakui dosa kita, kita telah sadar memang kita salah, lalu kita minta maaf, minta ampun sama Tuhan, maka Tuhan yang setia dan adil itu akan mengampuni kesalahan kita. Berarti Tuhan itu baik, mau mengampuni kita. Maka orang tua juga pasti orang tua yang baik. Orang tua mau memaafkan kita. Ketika Tuhan mengampuni dosa kita, ketika orang tua kita memaafkan kita, bukan berarti tiap hari kita berbohong atau berdosa. Nanti jangan dibilang, gak apa-apa, nanti udah berdosa, berdoa lagi, minta maaf lagi. Tidak seperti itu. Justru kesadaran untuk mengenal kesalahan
sama artinya tidak melakukan kesalahan. Kalau Tuhan sudah mengajar kita mengenal mana yang baik, rebutlah yang baik, lakukanlah yang baik. Jangan condongkan hidupmu untuk berbuat dosa, tetapi arahkanlah hatimu untuk selalu berbuat baik. Penutup, barang siapa yang merindukan kesetiaan dan keadilan Tuhan, barang siapa yang berpengharapan akan kasih Tuhan, maka ikutilah firman Tuhan. Saya akan baca 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi barang siapa berkata dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia menyembah Tuhan Yesus, dia memuji Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan Yesus, tetapi hanya di mulut, tidak melakukan yang baik yang diperintahkan Tuhan, pasal 2 ayat 4 tadi berkata, dia seorang pendusta. Sekarang coba kita nyanyikan dulu, dibantu oleh Inang guru-guru sekolah minggu. Ada lagu anak sekolah minggu, bohong, bohong, bohong. Coba dinyanyikan. Kasih. Siapa yang suka disebut sebagai pembohong? Pasti tidak ada. Anak-anak sekolah minggu pasti lebih senang kalau disebut sebagai anak-anak yang baik. Maka mulai hari ini jauhkan segala kejahatan, jangan berdusta kepada ayah dan ibu, karena ayah dan ibumu yang dipakai Tuhan untuk merawatmu, mendukung dalam pendidikan, sampai anak-anak berhasil. Maka anak-anak wajib mendoakan orang tuanya supaya sehat, tapi jangan lupa mendoakan diri sendiri supaya tetap menjadi anak yang baik. Oleh karenanya, nanti setelah ibadah ini, anak-anak sadar dia melakukan kesalahan kepada ayah dan ibunya tadi pagi setelah bangun atau kemarin. Coba dengan rendah hati minta maaf kepada orang tua dan berjanji tidak melakukan kesalahan yang sama. Dengan demikian kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Semua lipat tangan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, kepada anak-anak sekolah minggu, supaya kami menjauhkan diri dari dusta. Tetapi kami harus menunjukkan diri kami sebagai anak-anak Tuhan.
yang mau mengaku kesalahan dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kami mohon Engkau memberikan hati yang baik kepada seluruh anak-anak sekolah minggu HKBP Mahanaim, sehingga mereka Tuhan percaya untuk menerima berkat yang lebih banyak di kemudian hari. Berikan kesehatan, jauhkan segala penyakit, jauhkan COVID-19. Berikan bagi anak-anak-Mu ini kesehatan untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari, maupun untuk belajar dari rumah, maupun untuk melakukan tugas yang bisa dia lakukan di rumah masing-masing. Kami berdoa juga kepada seluruh orang tua anak-anak sekolah minggu, supaya mereka sungguh-sungguh mendidik anak-anaknya menjadi anak yang baik, sehingga setiap keluarga menjadi keluarga yang terberkati, yang di dalamnya Tuhan dapati kedamaian dan sukacita. Ampunilah dosa kami, dosa anak-anak-Mu ini, dosanya terhadap orang tua, saudaranya, dan juga terhadap Tuhan, supaya anak-anak-Mu ini tetap untuk diperbaharui dan disempurnakan oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu, berkati seluruh parhalado yang melayani gereja-Mu. Pakailah mereka menjadi berkat bagi semua orang. Dengarkanlah doa dan permohonan ini, dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, kita lanjutkan kembali ibadah kita. Sekarang keluarkan semua persembahannya. Ayo nak, keluarkan semua persembahannya. Jangan ada yang digulung-gulung persembahannya ya. Oke, sudah dikeluarkan persembahannya, semua angkat persembahannya ke atas. Kita akan ucapkan janji kita kepada Tuhan. Upeleho mapeleaku dang margabus Tuhan. 1, 2, 3 ya. Upeleho mapeleaku dang margabus au Tuhan. Kita buka kembali buku nyanyian kita nomor 791 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga nanti semuanya berdiri. 791 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.